Halo Sobat Pajak, selamat datang di podcast kami, Pandora, podcast andalan Badora. Bersama saya Endang dan teman saya Bambang. Halo, apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik. Mas Bambang gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Endang. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang apa ya Mas Bambang? Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pemindah bukuan Bu Endang. Baik, pemindah bukuan itu apa ya Mas Bambang? Pemindah bukuan itu adalah proses memindah bukukan pembayaran pajak yang sudah dibukukan itu ke pajak yang sesuai. Jadi ketika kawan pajak itu melakukan pembayaran, ternyata terjadi kesalahan tuh Bu Endang. Nah, untuk membetulkan kesalahan tersebut kita memakai pemindah bukuan. Kesalahan itu biasanya terdapat di mana aja ya Mas Bambang, biar wajib pajak tahu semuanya nih? Oh, banyak ya Bu Endang ya, biasanya kesalahannya bisa ada di NPWP. Oke, baik. Terus kode jenis setoran atau akun pajak, masa pajak, tahun pajak, dan nominalnya biasanya tuh Bu Endang. Sama jenis setorannya itu ya? Iya, jenis Suka setoran salah-salah salah juga ya? kodenya, iya betul. Oke. Kalau NPWP biasanya kan ada wajib pajak yang grup-grup itu ya. Biasanya dia suka melakukan kesalahan salah memasukkan nomor NPWP ya? Iya, biasanya kalau pengalaman di sini ya Bu Endang, misalkan kan kalau grup itu adminnya biasanya satu ya. Iya. Nah, mereka ketika membuat ID billing itu kan sekaligus. Misalkan di grup itu ada NPWP ABCD. Nah, ketika membuat NPWP A itu membuat kode billing, nah itu kan udah benar tuh. Tetapi ketika pas mau buat NPWP C atau D, adminnya itu lupa Bu, nggak ganti mengganti akun akunnya BJP ya? online-nya itu. Jadi Oke. bisa terjadi kesalahan seperti itu. Oke. Itu biasanya terdapat di Badora ya terutama ya, karena banyak grup-grup ya. Ya kalau di Badora sih mungkin lebih Sedikit. sedikit ya Bu. Ini pengalaman saya dulu ketika di KPP sebelumnya. Kalau di Badora sih biasanya masa pajak, terus nominal, ataupun karena ada pembatalan bukti potong PPh pasal 23 tuh Bu. Oh ya, itu apa ya pembatalan bukti potong PPh pasal 23 tuh? Jadi begini Bu, jadi kan ada dua wajib pajak nih, mereka bertransaksi. Iya. Nah, sudah dibuat bukti potongnya, sudah dibayar pajaknya, sudah dilaporin pula tuh SPT-nya. Tetapi terjadi pembatalan, transaksi tersebut batal. Akhirnya kan atas transaksi tersebut tidak terutang PPh pasal 23-nya, bukti potongnya pun itu harus dibatalkan. Baik. Nah, karena pembatalan itu jadi ada kelebihan penyetoran pasal 23-nya nih Bu Endang. Gitu. Gitu. Nih kalau misalkan nih semuanya udah kita harus melengkapi kan berkas-berkasnya sebelum kita mengajukan PBK, harus melengkapi berkas-berkas syarat-syarat PBK itu ya. Apa aja biasanya syarat-syarat PBK itu Mas Bambang? Untuk syarat permohonan pemindah bukuan Iya, atau PPK gitu ya Bu Iya, ya. betul. Itu sebenarnya mudah ya Bu ya. Yang utama sih biasanya harus mengisi formulir tuh. Kita kan Oke. ada formulirnya Bu. Iya. Terus kemudian melampirkan asli bukti pembayaran. ya. Nah, untuk yang khusus pasal 23 ini harus dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai Bu Endang. Surat pernyataan bermaterai bahwa atas pembatalan bukti potong tadi pajaknya sudah dikembalikan ke lawan transaksinya, dan juga lawan transaksi ini Bu tidak akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak terutang tersebut, begitu. Gitu. Nah, Kalau misalkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, itu wajib pajak kan mengajukan PBK. Prosedur penyelesaian PBK biasanya berapa lama itu Mas Bambang? kalau secara aturan itu ya Bu ya, untuk penyelesaian proses permohonan PBK itu 30 hari Bu Endang. Tetapi karena kita di Badora nih, kita ada layanan unggulan Bu Endang. Berapa hari itu? Nah, untuk PBK itu kita ada 21 hari. Wah, Iya, jadi mangka 9 hari itu Bu Endang, kan lumayan ya. lumayan ya, iya, mempercepat ya. Mempercepat ya. Iya.
Berarti kita punya layanan unggulan dengan 21 hari penyelesaian PBK ya Mas Bambang ya? Iya, betul sekali. Jadi wajib pajak nggak perlu khawatir PBK-nya tidak terselesaikan ya? Iya, ya pasti selesai sih Bu, cuma kita lebih cepat nih. Lebih cepat ya? Memprosesnya, iya. Untuk terakhir nih Mas Bambang, bisa dikasih tahu nggak untuk wajib pajak bagaimana tips-tipsnya biar permohonan PBK tidak ditolak gitu loh. Jadi apa aja persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan? Apa aja itu? Nah, yang pertama ya, itu waktu pengisian formulir permohonannya Bu, itu harus diisi dengan benar ya Bu ya, dan lengkap. Contohnya misalkan pengisian pada kode jenis setoran yang akan dituju gitu. Itu harus diisi Bu. Karena kadang banyak wajib pajak itu tidak mengisi kode jenis setoran yang akan dituju itu apa. Nah, setelah itu alasannya harus diisi lengkap dan jelas Bu ya. Jadi jangan cuma salah setor. Nah, salah setornya ini kenapa nih ya? Itu harus dijelaskan dengan lengkap. Baik. Kemudian berikutnya itu penandatangan. Ya. Yang tanda tangan itu yang memang memiliki wewenang di perusahaan tersebut. Pengurus lah ya, iya atau direksi pengurus. ya. Iya, betul sekali. Kemudian berikutnya lampirannya Bu. Apa tuh lampirannya? Permohonan, kadang wajib pajak itu antara permohonan dengan lampiran itu berbeda Bu, yang dilampirkan berbeda. Lampiran NTPN ya? Nah, contohnya ini Bu, bukti pembayaran kan. Oh ya, bukti pembayaran. Misalkan yang di formulir pemindah bukuan itu, yang mau diajukan pemindah bukuannya NTPN sekian, misalnya kita sebut NTPN A ya Bu ya. Oke. Tetapi waktu kita cek di permohonan, ternyata yang dilampirkan itu Beda. bukti pembayaran untuk NTPN B. Ya itu kan nggak nyambung ya Bu ya. Ya karena nggak nyambung ya pasti kita tolak. Tolak begitu. ya. Iya Bu. Jadi harus benar-benar syarat-syaratnya dipenuhi, terus yang jelas ya Mas Bambang ya. Iya Bu, jadi harus benar-benar diperhatikan ketika mau disubmitnya, iya. Baik pengisiannya ataupun lampiran-lampirannya tersebut. Begitu Bu Enda. Baik Mas Bambang. Ya, yang untuk lampiran itu ya Bu Endang ya. Ya. Itu wajib pajak ketika mengajukan pemindah bukuan itu harus melampirkan asli bukti pembayaran ataupun asli bukti pemindah bukuan nih Bu. Soalnya kan kadang ada juga wajib pajak mengajukan pemindah bukuan atas pembayaran yang sudah dipindah bukukan itu. Tetapi yang ternyata yang dilampirkan adalah fotokopiannya. Itu nggak boleh ya? Nah, tidak tentu boleh kita ya? tolak Bu, karena kan syaratnya harus asli bukti Asli. pemindah bukuannya itu yang dilampirkan. Begitu Bu Enda. Baik Mas Bambang. Kayaknya menarik ya pembicaraan kita tentang PBK ya. Oh iya. Baik nih Mas Bambang, ada pesan nggak untuk wajib pajak tentang pemindah bukuan nih? Oh, tentang pemindah bukuan ya Bu ya? Ya baik. Ya sebenarnya ini kan pemindah bukuan ini solusi ya Bu untuk para wajib pajak ini yang ketika melakukan pembayaran itu terdapat kesalahan ya. Nah, makanya saya menghimbau nih kepada para wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran itu harus dicek lagi nih ketika membuat ID billingnya Bu Endang. Dicek lagi NPWP-nya udah benar belum, kode jenis setoran, iya, terus nominalnya, masa pajak, tahun pajak itu dicek lagi tuh Bu, Ya. biar nanti ketika melakukan pembayaran itu nggak ada kesalahan, kan jadi wajib pajak tidak perlu mengajukan pemindah bukuan ya Bu ya, karena kan pemindah bukuan ini walaupun di Badoy ini cepat ya bukan, tetap aja butuh proses ya, ada waktu ya Bu ya. Makanya untuk menghindari hal tersebut kepada wajib pajak ya mohon dicek lagi lah ID billingnya itu udah benar belum pengisiannya Bu Endang begitu ya. Demikian pembahasan kami mengenai PBK, dan apabila wajib pajak masih ada pertanyaan harus mengunjungi kemana nih Mas Bambang? Nah banyak nih Bu salurannya. Kawan pajak ini bisa datang langsung ke helpdesk dengan mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Kunjung Pajak ya, di website. Atau bisa menghubungi kami lewat telepon atau WA dan email.
Gitu Bu Endang. Baik Mas Bambang. Yang bisa dilihat di link deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Pandora, Podcast andalan Badora.